andaikan aku fasih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku pada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak membanggakan diri, kasih itu kekal serta abadi. Saudara-saudara pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang terkasih, terutama pemirsa mimbar agama Katolik dimanapun Anda berada. Pada mimbar kita kali ini kita akan mengulas tema kasih. Kita baru saja mendengarkan lagu kasih yang dibawakan dengan indah oleh anak-anak kita. Ada Juan sebagai organis, ada Nando, Ivan, dan Diki dengan suara emas mereka. Nah, mungkin kita bertanya dulu, kira-kira ngerti nggak nih kasih dengan rumusan tadi itu disebut kasih apa? Kasihmu ya. Ya, Menurut saya
Ya, kasih. Menurut saya kasih itu lebih ke arah kasih sayang ke satu sama lain. Ke arah kasih sayang satu sama lain. Satu sama lain, Ya. begitu. Nah, tadi ada rumusannya, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu. Nah, kalau mau tahu kira-kira pernah dengar nggak ini kasih yang disebut kasih apa ini? Nando mungkin? Kalau kasih sebenarnya lagu anak kecil ada kata-kata kasih ya. Ya. Kasih ibu gitu. Oh, yang kasih ibu. paling pertama kali mungkin didengar sama kita kali untuk pertama kali mengenal kasih. Yang tak terhingga sepanjang ya. masa. Kasih ibu yang tidak terhingga sepanjang Iya. masa, ya. Tapi kalau dilihat dari apa tadi yang kamu nyanyikan itu kan rumusannya kan bagus sekali itu ya. Ada tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Ya. Pernah dengar kira-kira itu sebetulnya ciri-ciri atau identitas dari kasih apa begitu? Pernah dengar Mas Diki mungkin? Kalau dari definisinya tadi Romo, kasih yang sempurna ya, perasaan yang saling tidak cemburu seperti itu, saling menghargai, saling mencintai. Kalau yang ada dalam pikiran saya bahwa itu adalah kasih Tuhan mungkin Oh, lebih. kasih Tuhan, Karena ya. satu-satunya kasih yang paling sempurna yang kita tahu dan pernah kita rasakan adalah kasih Tuhan menurut saya Romo. Oh, kasih Tuhan. Ya, terima kasih itu gambaran dari refleksi kalian tentang kasih ya. Ada yang ketika mendengar kata kasih itu berarti kasih ibu, kemudian ada kasih antar teman begitu ya, kasih sayang, mungkin orang yang pacaran ya. Tapi si Diki tadi melihat kalau ada yang sempurna berarti hanya kasih Tuhan ya. Nah, itu yang akan kita bahas pada mimbar kali ini. Kita akan kedatangan beberapa tamu. Nah, ada Bapak Warto dengan Ibu, ada Pak Gatot dan juga Suster. Selamat datang. Terima kasih. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang kasih yang tadi sudah dinyanyikan oleh adik-adik kita. Saya sudah mencoba menggali kira-kira bagaimana mereka mengerti tentang kasih. Nah, ketika mendengar kata kasih langsung spontan ada yang mengatakan itu kasih ibu ya, yang dari kecil sudah kita nyanyikan. Kemudian ada kasih yang terjadi antara mungkin orang yang pacaran begitu ya, pemuda dan pemudi yang sedang jatuh cinta, membayangkan kasih yang saling memiliki begitu. Kemudian juga ada ketika muncul istilah sempurna, kasih yang sangat besar, berarti itu kasih dari Tuhan. Itu tadi Mas Diki ya. Nah, kita akan membahas memang kasih yang tadi isinya persis rumuskan dalam lagu. Ada sabar, murah hati, tidak pendendam, tidak cemburu ya, mengatasi segala sesuatu dan seterusnya. Nah, itu adalah kasih agape ya. Nah, dalam istilah Yunani sebetulnya ada empat jenis kasih, mulai dari yang paling rendah itu namanya eros. Kemudian ada tingkat berikutnya namanya itu storge ya. Kemudian ada filia dan yang terakhir kasih agape, itu yang paling tinggi. Nah, kita tahu ya eros itu kasih yang didasarkan pada nafsu. Itu memang naluriah itu ada dalam diri manusia dan itu terjadi ketika misalnya orang berhadapan dengan lawan jenis begitu ya, maka yang muncul adalah secara naluriah itulah yang disebut sebagai nafsunya, mungkin ingin memiliki, ingin bertemu dengan dia dan seterusnya. Kemudian ada kasih storge itu yang mengikat kita secara keluarga ya, sebagai relasi kekeluargaan. Kemudian ada filia itu yang disebut sebagai kasih pertemanan ya, itu kalau misalnya dirumuskan itu karena ada keuntungan yang mau diambil atau saling menguntungkan begitu. Nah, kemudian ada kasih yang disebut yang paling baik dan paling benar, paling tinggi, itulah kasih agape. Nah, tadi dinyanyikan oleh adik-adik, sebetulnya itu kasih yang diambil dari
penjelasan Santo Paulus ya di surat kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 13 4 sampai 7, yaitu rumusan kasih yang kemudian kalau kita sering dengar itu adalah 12 pasal kasih agape ya. 12 pasal kasih agape. Nah, tadi kita tempatkan kasih agape adalah kasih yang paling tinggi ya. Nah, sempurna. Ada 12. Itu yang pertama itu sabar ya. Nanti diingat-ingat ya, siapa tahu saya salah. Yang kedua adalah murah hati. Kemudian yang ketiga itu tidak cemburu atau tidak iri ya. Kemudian yang keempat itu adalah tidak sombong atau tidak memegahkan diri. Kemudian yang kelima itu adalah tidak melakukan yang tidak sopan. Kemudian yang keenam itu tidak bersukacita atas ketidakadilan. Kemudian yang ke berapa? 7 ya. Itu tidak pemarah atau tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang. Kemudian yang ke-8 itu kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, yang ke-9 sampai 12 ini agak aneh kalau dilihat dari rumusannya. Kasih itu menutupi segala sesuatu, kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharap segala sesuatu, dan terakhir kasih itu sabar menanggung segala sesuatu ya. Luar biasa, itu tadi ada semua di lagu ya. Nah, mungkin kita nyanyikan, tapi kalau mungkin kita tidak terlalu memberi perhatian, kita tidak tahu bahwa ada makna yang terdalam dari kasih itu. Nah, kita akan membahas masing-masing ya. Ini karena sangat dalam maknanya. Yang pertama itu kasih itu sabar ya. Kalau boleh tanya, sabar itu ada batasnya enggak? Ada batasnya? Sebagai manusia. Minta mic-nya itu. Kalau secara manusiawi itu biasanya orang membatasi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Kesabaran ada batasnya. Kalau Ya? ada batasnya sampai 3 kali ya. Pertama masih dimaafkan, yang kedua masih mencoba sabar, yang ketiga masih. Tapi kalau sudah lebih dari 3 biasanya Tidak. orang sudah mulai Ya, Ya. tidak sabar lagi. tidak Ya? sabar lagi. Ya, itu. Sudah Ya. mulai bertindak emosi ya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, karena kasih itu sabar ya, maka sebetulnya yang tidak sabar itu bukan kasih ya. Kalau lihat dari logikanya itu, kasih itu sabar. Tidak sabar berarti bukan kasih. Nah, memang kalau secara manusiawi kita sering membatasi kesabaran kita. Ya, sabar itu ada batasnya. Mana ada orang yang selalu sabar. Kalau semua terus sabar, ya sampai kapan kita? Ya. Padahal kalau kasih itu sabar, berarti seterusnya adalah sabar. Nah, kenapa itu disebut sebagai kasih? Ini karena dari kesabaran itu, nah, kita mengenal nilai-nilai yang namanya tidak kenal kompromi. Tidak kenal kompromi itu dalam arti bukan negatif ya, tapi apapun kesalahan orang, apapun mungkin kesulitan yang dihadapi, ya tetap diterima begitu ya. Nah, maka karena apa yang harus menjadi tanggapan itu adalah sabar, ya itu yang dipilih, itu yang terbaik. Ya, itu nanti akan ada nilai-nilai lain lagi yang menyusul gitu. Kalau orang sudah bisa sabar, itu pasti yang nilai baik yang berikutnya. Tapi kalau tidak sabar, nah, marah sama istri, nanti bisa kamu ini apa misalnya menjengkelkan, nanti bisa saya bakar gitu. Kalau kata-kata sekarang itu banyak yang vulgar ya di media sosial begitu. Marah berarti kemudian. Nah, ini kesabaran. Tidak mengenal batas kompromi, artinya tadi kalau misalnya hanya 3 kali itu berarti ada kompromi ya, ada kompromi. Lalu kesabaran itu tidak kenal toleransi. Artinya ya kalau masih 3 kali, oke, saya masih toleran gitu ya. Nanti kalau sudah yang keempat tidak ada lagi toleransi ya. Nah, kalau kesabaran ini memang tidak kenal toleransi seperti itu. Ya, artinya terus sampai kapanpun, kesulitan apapun yang dihadapi, mungkin juga sakit kayak apa yang dia terima dari perlakuan orang, dia bisa menerima. Nah, prinsipnya tadi karena kalau sudah memilih sabar, itu pasti yang berikutnya akan bisa
katakanlah direncanakan untuk sesuatu yang baik. Lalu yang ketiga, tidak ada kata berhenti. Nah, kalau orang tidak sabar itu berarti berhenti, ya. Nah, ini yang pertama kita membahas tentang kasih itu sabar. Baik saudara sekalian, kita untuk melanjutkan acara nanti kita lihat yang satu ini. Baik saudara sekalian, kita akan membahas yang kedua, kasih itu murah hati. Ya, kasih itu murah hati. Ini juga sesuatu yang pasti sangat sulit untuk dimengerti, ya. Kalau boleh disebut inti-intinya adalah tidak lekat pada ikatan milik. Tidak lekat pada ikatan milik, kemudian tidak menghitung jumlah, lalu tidak memandang siapa yang diberi, ya. Kalau pernah mendengar, ya, sabda Yesus mengatakan ketika ada raja yang mengampuni, kemudian memberi banyak, ya kan. Kemudian contoh lain menggaji, ada pekerja yang datang pagi, ada yang datang tengah siang, ada datang sore, tetapi kemudian dapatnya sama, ya. Nah, lalu ada protes, kok saya yang masuk dari pagi udah kepanasan dan segala macam, diberi sama dengan yang masuk sore, hanya kerja 1 jam. Ya. Lalu raja itu mengatakan, saya punya hak untuk melakukan apa yang menjadi tugas saya, dan saya punya hak untuk memberikan apa yang menjadi milik saya, ya kan? Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Ya, ini murah hati berarti orang yang siap untuk melepaskan apa yang dia punya demi yang dibantu, ya. Nah, ini memang kadang kita kalau sudah menghitung untung rugi, ya kan, ngapain itu dikasih banyak-banyak begitu, ya. Atau pernah punya pengalaman tentang ini, tentang murah hati ini? Ada prinsipnya. Kalau saya berprinsip, ya, karena ada sabda Tuhan sendiri, semakin banyak memberi, kita semakin banyak mendapat gitu. Nah, pernah nggak mengalami hal-hal semacam itu? Tentu mengalami, Romo, bahwa dalam kehidupan sehari-hari itu ya seperti yang dilakukan oleh contoh raja tadi, bahwa pada suatu ketika ya kita harus bisa memberi ketika aku menyadari bahwa memberi itu karena saya hayati sebagai bagian dari panggilan hidup saya, bahwa Tuhan juga sudah lebih dahulu memberi banyak dalam hidup saya. Maka apa yang saya beri kepada orang itu bukan milik saya, tetapi milik Allah yang memang harus saya berikan kepada sesama yang sangat membutuhkan pada saat itu. Ya, terima kasih. Itu nanti ada di poin-poin berikut itu yang sangat persis itu mengatakan bahwa yang saya punya itu bukan milik saya tapi milik Allah. Itu nanti akan ada di bagian berikut, ya. Nah, ini bagus sekali. Artinya kita sudah melihat nilai bahwa ketika kita mau bertindak, berbuat baik pada orang, itu memang tidak harus lekat dengan apa yang kita punya, karena yang kita punya sebetulnya bukan milik kita, tapi milik Allah. Kenapa? Karena yang kita ambil itu adalah dari bumi, dari dunia yang semuanya milik Allah, begitu. Jadi dunia ini diciptakan untuk semua orang, dan kalau bisa diambil supaya semua orang bisa mendapatkan sejahtera. Itu artinya memang kalau panggilan hati nurani itu sebetulnya kesejahteraan bersama, begitu, ya. Nah, kita masuk yang kasih agape nomor 3 itu tidak cemburu, tidak iri, ya. Ada orang mengatakan cemburu itu tanda cinta. Benar enggak itu? Sering kamu pakai enggak? Ya kan? Pasti, ya, namanya cemburu ya berarti kalau melihat pacarnya dengan orang lain ya harus cemburu lah. Kalau saya tidak cemburu itu rasanya saya tidak punya cinta, gitu kan. Nah, tapi di sini cemburu, iri itu bukan cinta, ya. Kasih itu tidak cemburu. Kenapa kira-kira kok bisa dibilang kasih itu tidak cemburu? Pernah enggak memikirkan enggak? Sudah mic-nya kalau dipakai. Nah, saya langsung mungkin Pak Gadot, ya. Kasih itu tidak cemburu. Kalau menurut saya sih
karena orang itu mempunyai apa ya, motivasi. Barangkali menginginkan yang terbaik. Nah, mungkin buat pacarnya atau kekasihnya, gitu. Sehingga tidak menjadi miliknya pun itu tidak apa-apa. Yang penting yang dicintai, yang dikasihi itu bahagia begitu. Oh, ini artinya menjelaskan yang tidak cemburu ya? Ya. Nah, kasih tidak cemburu. Suster mungkin? Kalau saya tidak cemburu karena sungguh percaya ya, percaya pada pihak yang Dicintai. ya dicintai dan juga dia sendiri yakin bahwa orang yang ada di hadapannya atau orang lain itu akan melakukan hal-hal yang baik, akan melakukan hal-hal yang benar. Gitu. Jadi tidak akan muncul dalam dirinya atau dalam ungkapannya untuk mengatakan sesuatu yang menyakitkan. Ya, tapi artinya ini mudah dimengerti bahwa dia paham. kasih itu tidak Kasih cemburu. itu tidak Ya. cemburu. Nah, memang kalau cemburu itu kan sebetulnya arahnya bukan yang dikasihi, tetapi yang mengasihi kan diri sendiri. Nah, padahal kasih itu artinya melakukan sesuatu yang baik untuk yang dicintai, ya, untuk yang dikasihi. Nah, berarti yang harus dituntut korban, yang harus dituntut sesuatu yang hilang, itu justru yang mencintai. Tapi kalau orang cemburu itu justru arah kasihnya itu ke diri sendiri. Dia tidak rela dia kehilangan pacarnya begitu kan. Maka walaupun dia mengatakan aku mencintaimu, tetapi sebetulnya yang ditujukan dirinya sendiri. Maka kalau ada rumusan aku ini mencintaimu, maka jangan tinggalkan aku. Nah, ini sebetulnya kan salah ya, kontradiktif. Karena apa? Karena mencintai tetapi arahnya kembali ke dirinya, ya, begitu. Nah, itu 3 yang pertama ini memang sungguh-sungguh untuk mengurus soal diri, sabar, murah hati, tidak cemburu. Ya, memang harus sangat-sangat diolah. Artinya secara prinsip, karena kasih itu sebetulnya tidak pernah egois. Kasih itu altruis itu artinya untuk yang dikasihi, untuk yang lain, maka arah dari kasih itu selalu keluar dari diri. Nah, karena mengasihi itu memberikan sesuatu, berarti ada yang hilang dari yang mengasihi ini. Tidak boleh ada justru di sini yang bertambah, tapi nanti secara rahmat, secara apa bisa akan bertambah banyak, ya. Lalu kasih yang keempat, kasih agape yang keempat itu tidak sombong. Tidak sombong, tidak memegahkan diri, atau orang lain katakan tidak tinggi hati, ya. Nah, ini punya sifat atau nilai-nilai yang tahu dan sadar posisi. Kemudian yang diperoleh tidak untuk dipamerkan, ya. Lalu bahwa kehebatan yang dipunyai itu bukan melulu usaha dan kemampuan dia, tetapi anugerah dari Tuhan. Lalu juga kalau selalu sukses, selalu hebat, itu juga berkat orang lain, ya. Sebenarnya kalau orang merasa bahwa dirinya sangat hebat dan bisa melakukan semuanya, ya, kemudian menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi tinggi hati, itu istilahnya menempatkan posisinya itu terlalu tinggi begitu, ya, lalu merendahkan orang yang lain, ya. Nah, itu kan menjadi bahaya kalau misalnya nanti ada apa-apa dia menjadi jatuh, ya, jatuhnya apa istilahnya sangat sakit gitu, ya. Semakin tinggi memposisikan diri dengan kesombongan, nanti kalau jatuh semakin sakit. Nah, ini saya kira sesuatu yang sangat menarik, ya, bahwa orang tidak boleh sombong karena sadar posisi dia tidak pernah terlepas dari orang lain. Itu harus diakui, ya kan. Nah, karena manusia kan punya jiwa sosial atau sebagai makhluk sosial, ya. Sebagai pribadi ya ego, tapi kemudian juga ada sisi sosial dari manusia. Itu yang kemudian harus juga diperlihatkan bagaimana kita ketika berhasil tadi mengingat juga anugerah Tuhan, ketika kita sukses kita juga ingat bahwa ada orang lain yang membantu kita. Nah, mungkin kehebatanmu karena bapakmu, karena keluargamu, ya kan, mendidik supaya tidak pernah boleh menyerah. Kalau tidak berhasil sekarang berarti nanti harus diusahakan dengan lebih keras lagi. Nah, itu kan ada nilai-nilai yang artinya datangnya dari orang lain. Nah, mungkin juga di daerah yang
miskin begitu banyak orang yang menjadi pejuang justru karena mereka mau sukses begitu kan. Nah, tapi juga ada yang kemudian mentalnya menjadi lemah itu karena juga kebersamaan. Maka di situ kalau ada keberhasilan, ada kesuksesan, pasti tidak lepas juga dari pengaruh orang lain. Ini saya kira ya indah ya kalau kita merenungkan kata kasih ini apa, kasih tidak sombong ya. Mungkin suster ada pertanyaan. Tidak bertanya Romo ini tadi contoh ya. Ya. Tadi Romo menjelaskan tidak sombong. Contoh konkret aja. Ini adik kita sini ada Nando, ada Ivan, ada Diki, ada adik kita yang ngiringi. Lalu mereka mendengarkan ya, suaranya bagus sekali ya. Kalian ditayangkan di TVRI gitu. Lalu ini tadi berhubungan dengan tidak sombong. Di antara Nando atau Ivan atau Diki mengatakan, aduh terima kasih Tuhan, ini semua karena Tuhan, atau jadi memegahkan Tuhan gitu, atau mengaku siapalah saya ini ya, untuk menunjukkan bahwa dia itu tidak ada apa-apanya ya dengan kebanggaan yang diberikan orang lain gitu. Tapi beda lagi kalau pernyataan yang diberikan itu di antara Nando atau Ade Diki atau De Ivan mengatakan, wah siapa dulu kami, hanya kelompok kami inilah yang bisa diandalkan. Nah itu yang tadi muncul kata sombong itu. Tadi kalau kita tidak sombong tadi, seperti yang saya ungkapkan tadi, selalu mengadakan ya itu bukan saya, dari Tuhan, dan juga latihan terus-menerus bersama orang lain dan itu. Ya karena mereka latihan bersama, saling melengkapi. Bersama Ya. teman-teman. Nanti kalau sombong namanya membusukkan dada, harus banyak beli pakaian. Makin lama pakaiannya nggak cukup. Ya. Jadi kesombongan tetap akan merugikan diri sendiri. Ya. Nah di sini kita dilatih untuk ya. Kalau misalnya ada kasus begini, jadi ketika orang itu tidak boleh sombong lalu takut tampil, yang kemudian munculnya adalah ya menunggu orang lain saja yang bisa tampil, bisa memberi, bisa mengatasi masalah mungkin ya. Nah ujung-ujungnya kemudian karena tidak mau sombong, kemudian dia cenderung rendah hati, ya kemudian juga tidak aktif. Ini bagaimana Romo? Tapi kadang-kadang kan kamu kan punya kemampuan ya, kamu kan bagus suaranya gitu. Tapi karena faktor tidak mau, faktor takut dinilai sebenarnya sombong pasti bukan tidak mau sombong ya. Artinya atau takut menjadi sombong. Enggak, ya, artinya kan kita tidak melakukan sesuatu dengan tujuan yang negatif dulu kan. Nah, kita mau melakukan sesuatu untuk tujuan yang baik pasti kan. Ya. Ya tidak boleh kemudian sombong itu menjadi motivasi atau motif melakukan sesuatu ya. Maka kalau misalnya supaya orang bisa tampil, orang bisa mengaktualisasikan kemampuannya, potensinya, ya itu yang kita sebut sebagai bimbingan atau pembinaan supaya orang bisa ya betul-betul itu. Tapi pasti tidak akan kita katakan supaya bisa sombong kan. Jadi artinya motivasinya jangan sampai kita arahkan ke sesuatu yang negatif ya. Tidak ada yang namanya motif atau juga alasan atau bahkan tujuan kita melakukan sesuatu untuk sesuatu yang negatif ya. Nah artinya tetap tidak boleh sombong ini artinya ketika kita bicara soal keberhasilan kita, soal kesuksesan kita, soal apa yang kita miliki, soal yang mungkin kita memang di satu tempat kita berada di posisi teratas karena kemampuan dan bakat kita. Ya, maka itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang tidak mau tampil dengan alasan mau rendah hati, itu sebenarnya juga sudah sombong, ya. Itu juga sudah sombong, ya. Baik saudara sekalian, kita semakin menarik membicarakan tentang kasih ini, tetapi kita lanjutkan nanti, kita saksikan yang satu ini. Marilah datang kepadaku yang berbeban berat dan lesu. Sabdamu Yesus menghiburkan kami yang bersusah. Kepadamu kami mengungsi.
kepadaku yang berbeban berat dan lesu. Sabdamu Yesus menghiburkan kami yang bersusah. Kepadamu kami mengungsi dan memohon rahmat ilahi. Denganmu Yesus kami tentram, hati kami tenang. Saudara sekalian, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita tentang kasih agape. Kita akan melihat poin yang kelima, yaitu kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kita barusan mendengar satu lagu yang sangat indah. Kalau kita lihat di kitab suci, ini judulnya Undangan Juru Selamat, ya. Marilah datang kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, ya. Setelah jadi lagu sangat indah, ya. Tadi ketika menyebut marilah datang kepadaku karena aku akan memberi kamu makan, Ivan langsung tersenyum. Wah, ini saya curiga ini. Ya kalau soal makan dia langsung tersenyum, ya. Nah, mungkin sudah lapar kali ya. Nah, saudara sekalian, lagu tentang undangan juru selamat. Undangan marilah datang kita semua yang berbeban berat dan letih lesu. Itu adalah sifat dasar kita manusia, ya. Sifat dasar kita manusia itu lemah dan terbatas. Tetapi kita punya jalan untuk kemana kita pergi supaya kita menjadi lega, menjadi tenang dalam hidup, yaitu ketika kita belajar dari Sang Juru Selamat dan ketika kita datang kepadanya. Nah, kita juga belajar kasih itu dari Yesus, ya, dari Sang Juru Selamat. Nomor 5 ini tidak melakukan yang tidak sopan. Apa itu artinya? Nah, kita diminta untuk menjaga lisan kita dan tindakan kita, kata-kata dan tindakan kita. Memang kalau sebagai murid-murid Kristus itu rasanya kita diatur dengan banyak aturan, ya. Jangan ini, jangan itu, jangan menyakiti orang dan segala macam, ya. Sekarang jangan melakukan yang tidak sopan. Tetapi karena memang nilainya baik, ya kan? Nah, justru kalau kita sadar melakukan sesuatu yang baik karena kebaikan itu artinya kita adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang selamat, orang-orang yang bisa mengambil keputusan untuk memilih yang terbaik. Maka dengan mengerti misalnya dalam kasih agape yang nomor 5 ini tidak melakukan yang tidak sopan, nah kita kemudian juga melaksanakan itu sebagai bentuk dan bukti bahwa kita orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas untuk bisa memilih tindakan yang baik. Lalu juga tidak serampangan, ya. Wah, ini anak-anaknya Yesus kok serampangan. Atau ya mudah-mudahan tidak terdengar karena kita selalu belajar dan diingatkan untuk tidak sembarangan, untuk tidak melakukan yang di depan umum itu sesuatu yang buruk atau memberikan citra negatif, begitu ya. Nah, mungkin juga di kalangan masyarakat atau dalam hidup kebersamaan secara umum, tidak melakukan yang tidak sopan ini ya termasuk tidak mencuri, tidak korupsi, tidak menyakiti orang, tidak menciptakan permusuhan antar orang, gitu kan. Nah, itu kan tidak gampang karena tadi tuntutannya kasih ini sempurna, kasih yang paling baik, kasih yang nilainya paling tinggi. Nah, itu artinya sesuatu yang sulit kita lakukan, tetapi harus kita lakukan karena itu adalah ciri dari kasih agape yang harus kita hidupi, ya. Lalu juga tidak melakukan tidak sopan ini karena kita tahu tempat dan situasi, ya. Dalam kebersamaan memang sangat hati-hati yang namanya jangan pernah menyakiti hati orang itu. Kalau sudah pernah terjadi itu sulit untuk meminta maaf, mungkin juga sulit untuk menyembuhkan, dan sudah terlanjur ada yang terluka. Terluka berarti sakit, berarti harus diobati, begitu kan. Nah, maka dengan ajaran kasih ini kita sebetulnya harus bisa mencegah yang namanya permusuhan, saling menyakiti, membuat orang lain terluka itu, ya.
karena kita sudah tahu apa yang baik yang harus dilakukan. Lalu Pak Gatot Di ya. antara orang-orang muda yang juga mungkin kita juga seringkali itu dalam kaitan dengan tidak melakukan yang tidak sopan itu seringkali penesan gitu ya. Penesan itu bahasa Palembang atau Ya, Ya. apa ya? ece-ecean. Ya, Ece-ecean, ece-ecean, tetapi kemudian keluar kelewatan dengan gitu ya. kata-kata yang sebetulnya sudah biasa di kalangan mereka. Itu bagaimana? Apakah ini juga termasuk yang tidak sopan atau bagaimana? Apa tolok ukurnya? Ya, kalau Sehingga misalnya penesan itu sebagai sesuatu yang lumrah di kalangan anak muda. Nah, kalau misalnya mau dikaitkan dengan tidak melakukan yang tidak sopan itu berarti soal tahu tempat dan tahu situasi kapan kita pakai. Nanti kalau sama orang tua tiba-tiba penesan gundulmu, masa bapaknya digundulkan. Nah, kecuali bapaknya memang gundul ya. Nah, itu artinya karena tahu tempat dan situasi, itu artinya tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, memang ya memang tidak gampang yang namanya penesan itu kadang kita saking senengnya lupa tempat dan situasi, berhadapan dengan siapa, jangan-jangan ada orang tua yang atau kalau kita senang karena nyanyi-nyanyi malam atau di sebelahnya ada orang yang sakit ya. Nah, mungkin kita katakan itu sudah lumrah tiap malam kita nyanyi di sini, tapi kalau pas ada orang yang sakit ya kalau bisa jangan sampai karena orang yang sakit sudah menahan sakit mendengar suara yang ribut itu kan bisa jadi emosi dan semacamnya ya. Ya, Suster tadi. Romo tadi sangat jelas menjelaskan tentang tidak melakukan yang tidak sopan ya. Situasi kita sekarang ini juga termasuk juga contoh konkret ya. Kita kan lagi situasi pandemi sekarang ini harus menjaga jarak, harus memberi tempat dan kesempatan pada teman untuk tidak bersentuhan. Saya kira juga seperti yang Romo jelaskan tadi juga kita mengindahkan itu, tidak melakukan tidak sopan karena ini kan sudah kita tahu tentang prokes ya, tidak bersentuhan atau berpelukan dengan orang, kita juga masih berpelukan, berciuman di depan umum gitu, itu juga termasuk ya. Jadi terkait penesan tadi ya, mungkin karena penesan lupa pegang-pegang tangannya, mukul-mukul temannya, ya segala macam. Kita sudah tahu itu, jadi tetap kita lakukan, berarti kan tidak sopan, tidak mendengarkan apa yang menjadi instruksi banyak orang. Ya, saya kira sesuatu yang menarik Suster ya, karena termasuk misalnya membuat meme atau apa gitu yang justru harusnya mengajak masyarakat supaya semakin ketat mengikuti protokol kesehatan, tapi mungkin kita tanpa sadar malah saling mengejek atau membuat pernyataan-pernyataan yang seperti tidak taat pemerintah atau malah mungkin meragukan vaksin dan segala macam. Ya itu termasuk ya, tidak melakukan yang tidak sopan. Artinya kita dituntut untuk bisa mengerti sopan santun kita sebagai warga negara yang pada saat ini sedang mengalami pandemi ya. Artinya kalau menurut saya sebagai orang Katolik ya kita selalu dipanggil untuk yang terdepan dalam membantu pemerintah untuk mewujudkan apa yang menjadi program pemerintah segera memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Itu salah satunya adalah di samping kita selalu mengajak untuk berpikir positif, membantu orang juga supaya semangat dalam hidup, ya. Nah, tidak melakukan yang tidak sopan ini artinya kita tidak membuat pernyataan-pernyataan yang malah membuat gaduh orang atau takut, membuat saling saling curiga. Ya, saya kira seperti itu. Ya. Tidak percaya pada nah, orang ini saya kira ini yang namanya kontekstual ya, artinya tidak melakukan yang tidak sopan itu bisa kita terjemahkan dalam situasi pandemi ini sebagai bentuk bantuan kita, sumbangan kita untuk semakin mempercepat yang namanya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, saya kira sesuatu yang menarik. Lalu yang ke-6, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini sudah sangat jelas ya. Kasih itu tidak egois, kasih itu altruis, kasih itu untuk yang dikasihi, ya, bukan untuk yang apa istilahnya mengasihi. Itu tidak bisa ditawar, ya. Terus mungkin akan ada yang bertanya, kalau memang seperti itu lalu apa untungnya untuk saya yang mengasihi, ya. Nah, karena kita berelasi dengan orang saling mengasihi,
ada kata saling ini sangat penting. Maka kemudian kita mendapat dari orang lain, gitu kan. Tapi ketika kita mengatakan saya mengasihi, saya mencintai, ya itu artinya saya yang berkorban, saya yang kehilangan apa yang saya miliki karena saya berikan pada orang lain, saya kehilangan, atau kalau misalnya harus sakit karena mengasihi, itu berarti saya yang menderita, gitu kan. Allah mengasihi juga dengan menderita, sampai yang paling besar itu taat sampai mati di kayu salib, menderita demi kasihnya kepada kita, ya semacam itu. Begini Romo, ini apakah ini pertanyaan atau Ya. sebuah pernyataan saya tidak tahu, bahwa dalam kehidupan itu sekarang masih tampak itu bahwa ketika orang mencintai, mengasihi itu selalu dibarengi ada pamrih. Ya. Kalau saya melakukan ini ya saya berharap bahwa apa yang saya lakukan ini nanti akan kembali kepada saya. Menurut saya ini kan sebuah, kembali lagi masih saya egois. Cinta saya itu masih perhatiannya kepada diri saya, bukan kepada orang lain. Meskipun saya sudah berbagi. Ini masih tampak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam praktek hidup, bahwa kalau saya memberi ya harus ada yang kembali. Nah, memang kita dituntut bahwa kita memberi, seperti tadi di awal saya mengatakan bahwa apa yang saya punya itu sebenarnya bukan punya saya. Namun situasi yang seperti ini tidak gampang, Romo. Dalam situasi sekarang ini tidak mudah orang bisa menyadari bahwa apa yang dimiliki itu sesungguhnya bukan miliknya sendiri. Tetapi sesungguhnya semua yang kita miliki kan milik Allah. Ya, semua itu yang diciptakan itu milik Allah. Lalu kemudian ya bagaimana Romo? Karena di zaman sekarang ini tidak mudah itu Romo untuk mewujud nyatakan yang namanya tidak mementingkan diri sendiri, atau untuk keuntungan diri sendiri. Nah, sebetulnya kan karena mengerti kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menghitung-hitung rugi, tidak pamrih, ya, tidak mungkin pertama-tama mengharap kembali, karena prinsipnya adalah kasih itu untuk yang dikasih. Maka kalau kemudian sudah arahnya ego, itu sebetulnya pasti nanti akan kecewa, pasti akan istilahnya jual mahal, pasti juga ragu-ragu, pasti juga mungkin kalau soal apa yang diberikan itu ya ngirit karena takut habis, nanti kalau diberi kepada orang lain ya malah kemudian saya tidak mendapat, ya semacam itu. Nah ini saya kira sangat tepat bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau misalnya seperti sekarang ini ya dalam situasi pandemi ini kita istilahnya terutama sebagai orang Katolik itu sangat dituntut ya. Kalau mau tahu bahwa sebetulnya ada yang namanya pesan-pesan ketat untuk para pengusaha Katolik ya. Ketika pandemi ini jangan pernah misalnya mengatakan saya akan menutup usaha karena takut bangkrut, ya kan? Karena pada usaha yang mereka punya itu kan ada karyawan-karyawan yang harus diberi makan. Maka kemudian tuntutannya adalah kalau bisa kamu tetap bisa memberi makan dalam keadaan sulit, ya. Tapi setelah hampir 1 tahun berlalu ya pandemi ini, ternyata yang dulunya takut-takut untuk karena tetap mempertahankan, bisa memberi makan, bahkan mengencangkan ikat pinggang dengan katakan tabungannya diambil dulu untuk bisa memberi gaji pada karyawan. Refleksi mereka malah pada berterima kasih, kok malah rezeki lancar, malah ada yang menambah karyawan banyak. Nah itu artinya ketika kita keluar dari diri, ketika kita sanggup untuk memberi pada orang lain, ya ternyata Allah membalas dengan berlimpah. Itu seringkali tidak disadari, ya. Nah itu sesuatu yang pasti sangat menarik untuk kita renungkan. Saudara sekalian, ya, bincang-bincang kita semakin menarik, tetapi mari kita saksikan yang satu ini sebelum kita lanjutkan. Saudara sekalian, kita sudah melakukan bincang-bincang tentang kasih agape, 12 pasal yang menarik untuk kita renungkan. Saya ingin mencoba menegaskan kembali bahwa kasih agape itu adalah sebetulnya kasih yang sempurna, kasih dari Allah sendiri yang menuntut kita bisa
bahkan sampai ke tingkat menutupi segala sesuatu. Itu artinya kita tidak boleh mudah menyimpulkan apa yang belum kita ketahui. Maka ketika kita melihat informasi, melihat sesuatu, kita istilahnya simpan dulu. Ya, bisa menyimpan perkara dalam hati itu sesuatu yang tidak mudah. Kenapa? Karena kalau kita langsung membagikan, menge-share ke orang lain, itu nanti bisa bahaya, orang punya tafsiran yang sangat berbeda. Lalu kasih yang sudah kita renungkan tadi itu adalah kasih yang percaya segala sesuatu. Percaya segala sesuatu itu artinya juga percaya masih ada banyak yang belum kita ketahui, masih banyak yang belum terjadi, masih banyak hal positif yang mungkin bisa kita dapatkan, ya. Nah, itu artinya juga kasih yang membuat kita berpikir sangat luas, atau kalau namanya mau tahu segalanya berarti berpikir segalanya, ya. Nah, kasih yang sudah kita renungkan itu juga kasih yang mengharap segala sesuatu. Mengharap segala sesuatu itu artinya kita tahu sesuatu yang sangat baik. Nah, kita akan mengakhiri bincang-bincang kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita diberi anugerah kasih yang sangat luar biasa ini, yang panggilannya itu adalah panggilan kepada kesempurnaan, ya. Jadilah kamu sempurna seperti Bapakku di surga sempurna adanya. Maka mari kita siapkan hati untuk berdoa, dan nanti saya akhiri dengan berkat sebelum adik-adik menyanyikan lagu. Pertolongan kita atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang sangat besar bagi kami semua lewat kasih yang paling agung yang hadir dalam pribadi manusia Yesus dari Nazaret, sumber jalan kebenaran dan hidup kami. Lewat Dia Engkau telah memberikan teladan tentang kasih yang agung, kasih yang memberi diri, kasih yang menderita, kasih yang taat, kasih yang setia, yang memampukan kami juga untuk belajar dari Dia bagaimana kami saling mengasihi sebagai saudara seiman, tetapi juga mewujudkan kasih itu kepada sesama kami, siapapun mereka, terutama mereka yang miskin, menderita, dan butuh pertolongan. Bahkan Kau juga mengajak kami bisa mengasihi sampai ke tingkat yang paling sulit, bisa mengasihi musuh, memaafkan mereka yang membenci kami, mendoakan mereka yang mengutuk kami, dan memohonkan berkat bagi mereka yang menganiaya kami. Maka kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu yang sangat besar ini. Semoga kami semua semakin bertekun dalam persekutuan dan semakin teguh dalam pelayanan kami kepada sesama, kepada masyarakat, terutama pada masa pandemi ini. Supaya sumbangan kami juga memberikan arti yang baik untuk terutama memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga masyarakat kami dan kami semua bisa mengalami hidup yang lebih baik lagi. Semua ini kami aturkan kepadamu karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Kita sekalian senantiasa dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh, tamu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap, yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap.